please, head of the class, lead us to pray. Before we learn, doa awal. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Alisa for leading us to pray. Okay, before we started, I'm gonna ask you about today. How are you today? I'm happy, we are happy, and always be happy. Alhamdulillah, always be happy ya. Always be happy until the end of this class. Okay, or maybe until the end of the day. Okay, before going to the materials, as usual, I'm going to take the attendance. Please say present if I mention your name, okay? Okay. Akira, Alia, Permission. Alifta, Present. Almira, Andin, Balkis, Felicia, Sisi, Gelia, Hafia, Iis, Permission. Ilma, Present. Iska, Present. Muntia, Muntiara Sabila. Present. Okay, alhamdulillah already well ya. Yeah. Muntiara Salma, Present. Nafisa, Present. Nusha, Present. Kuratu Aina, Riksa, Sayyidati, Siti Salma, Sonia, Present. Sri Nova, Present. Susi. Present. Okay, so there are only 4 students who are not able to come in here today. And what date is it today? 11, yeah? Yeah. 11. Okay. Thank you everyone for coming to the class. And don't forget to put your name tag on. But don't worry if you get this at your dorm, it's okay, no problem, okay? Well, today we are going to learn about new materials, formal invitation. In the last meeting, we already discussed, have a brief review about this, right? Formal invitation. So, for today, we are going to know about the goals and then social function, definition and types, examples, activities. So you are going to do some activities here today, and then after that we are going to summarize what we have learned. But before that, I'm going to show you some motivational video first. Okay? Wow. It's only a short video. Okay, please imagine that this card is your company. So if you are going to be a womanpreneur in the future, maybe imagine this is your company. Okay.
Now, this one. Potential travel source. The last one. Just like it. Company-nya udah maju ceritanya karena timnya udah stabil. Dari video motivasi tersebut, apa yang kalian bayangkan dari orang pertama? Mana tadi ya? Yang tadi di depan ya? Ya. Yang di depan. Okay, please absent number 11. Who is 11? Oke. Siapa? Yang mana dia tuh main? Oke, Elma. Coba kita lihat. Ini ya, teman-teman. Dari yang Elma ada ya? Yang mana? Ada. Coba Elma, untuk orang pertama, kira-kira if you want to build your company, whose person you are going to invite to join your company? Mana Elma? Oke, please. Kira-kira kalau misalnya Elma nih nanti mau bikin bisnis gitu, kira-kira who are you going to invite? Siapa yang mau diundang gitu, diajak buat join the company? Siapa? Orang pertama, kedua, ketiga yang pakai baju biru, ungu, purple, blue, red, or brown. This one? No, tidak ya teman-teman, karena di sini adalah orangnya malah bikin company-nya terhambat gitu ya, malah mengganggu orang lain dan tidak kondusif company-nya. Justru kita harus meriklat ini ya, yang pakai baju biru dan ungu gitu, potensial untuk pemimpin kedepannya ini memang sudah bagus gitu katanya. Oke. So who do you want to invite? Friends. Friends? Yang pakai baju biru atau ungu? Ungu. Boleh ya, nggak apa-apa kalau pakai baju biru karena nanti Elma yang jadi pakai baju ungu, pakai baju birunya gitu ya. Boleh. Okay, that's all for the motivational. Now we are going back to the materials. Okay, for today's we are going to learn about invitation, formal invitation, and in the end of this meeting you will be able to do these things. But for this meeting, we are only going to have 3 goals. Yang itu ya, yang pertama, kedua, dan ketiga. First, find about similarity and differences between different kinds of formal invitation. And then the second, identify and stating the structures or parts of invitation. And then the last is understanding the structures of formal invitation. Jadi ini ya teman-teman, 3 hal ini yang akan kita pelajari hari ini. Ingat ya, nanti aktivitasnya juga akan berdasarkan aktivitas ini, ya. Oke. Coba absen 9. Oke. Hafia. Oke, Hafia, have you ever received or make any invitation in your life? Pernah nggak menerima atau membuat invitation? Menerima pernah. What kind of invitation?
Undangan pernikahan, wedding invitation dong. OSIS, undangan OSIS ya, meeting, gathering gitu ya. OSIS gathering, oke. Oke, ada. Itu undangannya formal atau informal? Formal ya. Kalau dari OSIS biasanya formal, dari sekolah formal. Oke, kita coba lihat. Nah, what is the social function? Fungsinya apa sih di kehidupan kita belajar ini? Belajar ini tuh formal invitation itu adalah untuk invite people to formal or social events. Jadi teman-teman ada dua tipe ya, betul. Ada formal invitation, ada informal invitation. Kalau untuk yang sekarang kita pelajari adalah formalnya aja ya, formal invitationnya. Nah, untuk apa? Untuk invite kolega atau misalnya siapa gitu orang lain ke acara kita yang bersifatnya formal gitu ya. Next definition, formal invitation have a defined form, tone, and style. Kalau misalnya informal invitation itu lebih ke kita memberikan ke family gitu, ke family member kita, acaranya lebih kasual gitu, tidak harus formal. Kemudian tanpa RSVP pun boleh gitu, nggak apa-apa. Kalau kita nggak ada balasan juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan chat, misalnya, nanti ya malam datang yuk, aku ngadain birthday Pramanti, kayak gitu juga boleh, termasuk casual atau yang termasuk dalam informal invitation gitu ya. Oke. Nah, kalau formal invitation sama informal itu ciri-cirinya sebetulnya ini, tapi banyak lagi yang lain. Nanti kalian di aktivitas akan mencari ya salah satunya. Dari segi bahasa, kalau misalnya formal itu lebih kaku, kemudian tapi tetap efektif ya. Kalau yang informal itu lebih kasual seperti yang tadi. And structure-nya itu kalau yang formal ada urutannya. Nanti kalian akan mencari tahu urutannya itu apa aja sih. Kalau yang formal gitu. And then acaranya juga occasion-nya formal. Kalau yang informal itu lebih kasual gitu. Kemudian biasanya di formal invitation ada ini. Ada yang tahu nggak artinya apa? RSVP. Di buku coba ada nggak? Nanti kalau misalnya udah ketemu bisanya ya. And then the last is writing style. Writing style-nya itu kalau yang formal adalah formal, kalau yang informal itu lebih kasual. Jadi lebih santai gitu ya teman-teman. Okay, these are only few examples of formal invitation, such as wedding invitation, business meeting, and graduation invitation. That's only a few. And okay, kita langsung aja ke aktivitas ya. So today you are going to have 3 activities here. But first you are going to be divided into 4 group ya. Jadi satu grupnya itu 6 orang, make a group of 6, but from the attendance. Jadi absen 1 until 6, and then etc. gitu ya. Absen 1 sampai 6, 7 sampai sekian gitu ya, berenam. Nah, apa sih yang akan kalian lakukan? The first activity is that you have to find 3 examples yang udah ada di internet. You don't have to write it, or if you want to write it, it's okay. But Miss ini menyarankan untuk mencari aja 3 example gambar yang sudah jadi ya, invitation, formal, yang formal, boleh 3 biji yang berbeda. Misalnya yang satu wedding, yang satu graduation, yang satu lagi apa gitu ya. Nah, kemudian kalian analisis persamaan dari ketiganya apa, kemudian the differences, perbedaan dari ketiga itu apa, kemudian yang terakhir adalah its structure. And then in the third activity, setelah kalian punya nih, dapat nih contohnya, kalian buat presentasi, short presentation aja. You don't have to present it today, but you need to make the presentation today, okay? Jadi aktivitas yang ketiga ini tinggal didokumentasikan aja. Yang aktivitas 1 di presentasi, gitu ya. Slide 1 ada cover, ada itunya ya.
guidance-nya slide 2 invitation A misalnya wedding invitation di slide kedua. Kemudian kalian tentukan kayak pakai panah gitu aja ya, simple. Strukturnya seperti apa, gitu ya. Kedua, ketiga, keempat sama. Kemudian yang kelima adalah persamaan dan perbedaan. Yang keenam adalah closing. Begitu ya. Gimana nih aktivitas yang kedua? Aktivitas yang kedua, kalian cuma mencari ini artinya apa? Yang kata-kata di sini nih. Dan cara membacanya. Kalau kalian bingung cara membacanya, searching aja. Itu phonetics ya, yang sudah kasih webnya. Oke. Ke situ dengerin. Nanti Miss, ketika kalian berkelompok, Miss akan ke satu-satu kelompok itu melihat dan menilai ya satu-satu. Nanti ngobrol ke Miss gitu. Membacakan ini aja kata-kata ini harus dengan baik dan benar ya. You got the task? You got it? Yes. Yes. Okay. Please now. And then you have 25 minutes to do this task. Okay. And in after 25 minutes, I will have your files to this. Okay. Sama yang sama yang meeting kemarin ya, presentation gelas, presentation belum dikirimin juga ya. Oke, itu ya teman-teman. Please now make a group of 6. This is for group 1, group 2, group 3, group 4. Yeah, only 4 groups. Okay. Every group has 6. 6 students. Please, silakan. If you have any questions, you can raise your hand as usual and then ask me, and I will come to you. Okay? Boleh dibawa, boleh di mana boleh. Kirimnya kali ya. Kegiatannya apa aja boleh yang graduation sama yang Ini ada nih contekannya di sini. sampai yang paling bawah apa bisnis? Business meeting. Bisnis graduation. Okay, you will have 25 minutes. Okay. Yang mau masuk ke bisnis Kurang jelas? Waktunya ya teman-teman. Nah, bakti tidak ada internet. Iya sama bisnis. Boleh kalau masih ragu, sekalian searching aja ya tentang materinya. Yes, harus formal ya undangannya teman-teman karena kita belajar formal invitation.
Ini grup berapa? Satu. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada. Ada yang ini. Nanti mulai dari grup 1 ya. Baik, kita udah. Bisa ada info yang Intinya koordinatif itu nah, coba kalian cari tahu artinya apa, cari tahu artinya dan cara menyebutkan sebagai apa. Oke? Atau kalau mau kalian bikin kalimat dari kata-kata tersebut boleh. Oke. Biar lebih Mas, bagi-bagi tugas aja ya dari dulu. Ini belum berarti itu. Ya, ada Ini pronunciation. pemasaran lebih enak bukan
Okay, if you guys ready to have to spell the words, you can let me know ya. Jadi nanti Miss akan ke ini ya, ke kalian gitu satu-satu mendengarkan cara ngobrolnya. Oke. Tapi itu juga dibuatin ya. Dibuat slide. Langsung dibikin presentasi aja ya. Sama jangan lupa ada satu orang yang Bebeknya balapan gitu. kalian saling mendoakan ya. Udah aku jangan bikin lagi pembahasan kan. Di bawah nanya. Contoh undangannya pakai undangannya Nanti pasti lagi. Duluin dulu belajar yang itu kata-kata yang biasa. Tapi juga sama. Ya udah. Ya betul. Amin. Ini ada buku nggak buku Kalau mau bikin kalimat baik. Tapi kalau misalnya nggak ada cara baca udah ada cara bacanya. Gitu dong. Salunya.
Bye. Ini ya, yang tidak seperti ini sekarang ini. Ini saya ucapkan kamu dari zaman berapa? Yang pertama itu apa? Kalian mengerti gimana? Cordial, e-bike, ceremony, ceremony, celebrate, ceremony, sincere,
Okay. Where is the group 2? The second group? Ini ya? Okay. Coba Nona kamu pernah berjalan sih ya? Ya, Kamu tahu dari siapa? jadi kan nggak bisa semuanya. Tapi dia sudah menjelaskan. Ini udah Pakai novel biar itu tiba-tiba di bawah cowoknya. like this one. Ya betul. Ini sebenarnya namanya apa? Ya oke, lu panas-panas aja ya. Oke, where is group 3? The third group? You want to come first? Bisa coba otak aku nggak bisa nggak gitu nggak bisa hati sendiri. Kalau lu tadi nggak jauh.
Nggak bisa. Juga. Oh, belum? Okay, everyone, 3 minutes left ya. Yes, good. Ini apa ya strukturnya? Ini Okay, you're welcome. Okay, teman-teman, 2 minutes more and I'm going to last. Udah beres? Wifi-nya nih cuma terus. Okay, I'm going to test. Berapa ini ya? Ini nggak bisa nge-post di SQ. Itu disuruh sama ini aja juga kan? Oh iya. Disuruh sama Jadi berjauh. Dari 3 gambar yang ada sama sebenarnya. Yang peluang Ya lihat. dia mau bikin malu gitu kan. Ini sih pernah nggak sih Kalau misalnya nggak tahu cara bacanya, langsung masuk ke sana dan buka ketik udah. Oke teman-teman, the time is up. Iya yang menang dua. Iya, lanjut. The time is up. duluan yang maju. Coba. Kita lihat siapa yang menang, Miss. But today we are not going to perform ya, not yet. So you can. Okay. Oke teman-teman, mau di situ atau kembali ke di sini? Oh, di situ aja. Oke, nggak apa-apa. Okay, today we are not going to perform it yet, and I'm going to sekilas ya, sekilas. Nah, word time yang tadi ya, cordially. Kita repeat together ya. Repeat after me, please. Cordially. Hereby. Ceremony. Sincere. Celebrate. Nah, itu artinya teman-teman udah dicari belum tadi? Sudah. Nah, ini adalah kata-kata yang biasanya
Nah, terus kalian udah menemukan format invitation-nya belum? Kalau yang formal seperti apa? Udah, ada yang belum ya? Gak apa-apa, kita pelajari ini bareng-bareng. Nanti minggu depan, ini maksudnya diperbaiki di rumah aja dulu. Di asrama, and then after that, next meeting, you are going to collect the files. Oke. Nah, ini teman-teman, common formatnya ada kok di buku insya Allah ya. Ini first line-nya itu biasanya name of the person who invite. Jadi ini name of the hostnya siapa gitu ya. Misalnya Miss mengundang siapa. And then the second line request for participation. Pricing the invitation bisa cordial request, bisa atau yang lain gitu ya. Tapi diingat teman-teman, ini tidak saklek seperti ini. Ada yang berbeda gitu ya. Tapi memang punya struktur gitu, tapi tidak jauh-jauh dari ini. And then the third line itu adalah the name of person invited. Invited itu artinya apa? Mengundang atau diundang? Dan kalau di atasnya Miss mengundang ini, nanti di bawahnya Miss mengundang ini lagi. Yang diundang biasanya ya teman-teman. Tapi kalau di sini sepertinya tidak ada ya. Di sini sepertinya tidak ada, cuma langsung your company gitu ya. Your company ini bukan perusahaanmu maksudnya ya, tapi ini your company-mu kedatangan apa ya? Company itu artinya apa ya? Dan tahu nggak? Ya, jadi your company kedatanganmu. Jadi bukan artinya perusahaan di situ ya, masih bingung. Terus the kind of event-nya, occasion for invitation-nya misalnya wedding atau meeting, gathering atau apa gitu. And then time and date. Nah ini yang harus ada ya. Waktunya kapan, jam berapa, hari apa gitu. The sixth line itu place-nya di mana gitu. And then the seventh line itu adalah request to reply atau RSVP. Ini teman-teman, RSVP itu dari bahasa Prancis. Nggak bisa bacanya apa ya? Ada yang bisa bahasa Prancis? Itu ada angkanya gitu, respondent, gitu lah, nggak bisa ya. Tapi di Afrika artinya itu dalam bahasa Inggris biasanya udah umum dia please reply. Nah kalau misalnya ada SPP jangan lupa dicantumkan mau konfirmasinya ke siapa gitu ya. Ini ada ke Ibu Yani gitu ya, ini nomornya, ini emailnya gitu ya. And then special instruction, misalnya kalau mau ke prom pakai dress misalnya warna merah atau misalnya dress apa gitu ya. Jadi itu ya. Oke, diperbaiki ya untuk minggu depan presentation-nya. Yang penting ada ini tak kayak gini lah, mirip ya. Contoh-contohnya, jadi di kalian ada apa, kemudian persamaan perbedaannya apa gitu ya, dari wedding, dari gathering, dari apa gitu. Oke, last but not least kita summary aja. Yang pertama, menemukan perbedaan dan persamaan dari beberapa undangan resmi untuk beberapa acara yang berbeda. Kalian sedang mengerjakannya, berproses ya. And then mengidentifikasi dan menyebutkan bagian undangan yang dengan ucapan dan tekanan yang benar. Tadi kita udah belajar juga kata-kata 5 kata itu. Kalau misalnya nanti kalian menemukan invitation kata yang aneh, bisa kalian langsung masuk ke to penutik yang tadi ya, yang sudah bilang. Nanti di situ langsung kalian bisa tahu cara mengelola seperti apa. And then the last, memahami struktur teks undangan resmi. Strukturnya bahasa sudah kita bahas juga, diskusikan juga di aktivitas yang kalian lakukan nanti di minggu depan. Berarti kalian sudah harus tahu ya strukturnya itu apa aja, di invitation yang kalian punya itu apa aja instructionnya. Oke? Apa yang missing, apa yang tidak missing. So, last, any question? Any question? Any further question? Do you want to ask more? Yeah, please. Nah, biasanya kalau untuk membedakan formal invitation itu RSVP-nya ada. RSVP itu semacam apa namanya? Konfirmasian gitu. Jadi gini, kalau di wedding itu juga ada save the date, ada wedding invitation. Kalau save the date itu biasanya dia lebih simple, belum spesifik, diberikannya 2 atau 3 bulan sebelum hari H. Misalnya gini, Miss mau menikah, Miss sudah menikah ya. Misalnya si A mau menikah nih, si A mau menikah, terus mau mengundang keluarga yang di luar negeri atau di luar pulau atau di mana gitu.
Nah, belum ada nih tepatnya jam berapa, place-nya di mana, tapi tanggalnya udah ada. Jadi dikirimlah 3 bulan sebelumnya ke keluarganya itu save the date tanggal segini, tapi belum ada detailnya gitu. Kalau misalnya di wedding invitation yang udah invitationnya itu biasanya lebih lengkap kan ya kayak tadi gitu. Kalau RSVP seperti apa nih? RSVP itu dibuat untuk melihat kehadiran siapa aja yang hadir. Terus biasanya selain untuk RSVP, selain misalnya di kontak, juga disediakan misalnya Miss ngasih undangan ke kamu ya, ke Usi bukan? Ya, ke Usi. Terus Miss tuh ngasih undangan sama ngasih ininya balasan undangannya. Jadi kamu nanti tinggal ngasihin kartu balasan undangannya aja ke Miss. Bisa dicantumkan misalnya tidak suka makan seafood gitu, alergi, nah gitu biasanya. Itu konfirmasian aja. Ya. Any question? Any else? Anybody want to ask question? No ya. Okay, because the time is up. Sebentar ya teman-teman sambil merekam. Mohon maaf Pak. Okay, I think that's all ya for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.